Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam jamaah Facebook warahmatullahi ya. wabarakatuh. Eh, Jamaah ngabuburit Facebook ya. jilid 5 ya, ngabuburit. Biasanya kalau Facebook itu jamaah Facebook ya. Oh, ini udah Enggak jilid lah, ini udah bercanda. jilid 5 ya, Mas ya? Iya, betul, jilid 5. Ini kita belakang-belakangan nih, kayak naik kuda. Oke, saya nyamping deh. Baik, teman-teman semua, Oh ya gitu, kita alhamdulillah. kali ini Ini kedatangan seorang narasumber ya, seorang narasumber itu berprofesi sebagai praktisi pendidikan. Jadi kalau teman-teman kepoin sosial medianya pasti ketahuan dia ini kerja di mana. Kenapa saya nggak sebutin kerjanya di mana, terus aktivitas sebagai seorang praktisi pendidikannya nggak saya sebutin. Ya, biar teman-teman yang lihat sendiri aja deh. Begitu perjanjiannya begitu kan, nggak nyebutin. Di Ngabuburit Jilid 5 ini kita akan ngebahas tentang pendidikan ya, tentang pendidikan. Karena kan di setiap level atau di setiap aspek kehidupan pada saat pandemi COVID-19 ini sangat berdampak sekali gitu kan. Termasuk juga dunia pendidikan. Saya aja kuliah udah berapa lama ini kuliahnya daring terus gitu kan. Syukur-syukur kalau koneksi internetnya bagus, kalau enggak itu yang bikin repot. Ya, sampai ada kasus di Makassar gitu kan, mahasiswa nyari-nyari sinyal wifi di atas masjid terus jatuh. Itu kan hal-hal yang sepele tapi ya 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 juga ya. memberikan dampak gitu kan, memberikan dampak yang tidak sedikit bagi kita sebagai seorang pelajar, bagi seorang pendidik gitu kan. Nah, di samping saya, teman-teman semuanya itu telah hadir seorang praktisi pendidikan. Mudah kan orangnya, ganteng, bener nggak? Lebih ganteng daripada saya ini. Namanya eh, Muhammad ya, namanya Muhammad Halim. Belakang bacanya apa nih, Mas? Mas Bro, Ya, Bahabazi. Wah, malu saya Muhammad lidah lidah Halim. orang Sunda jadi Bahabazi. nggak Bahabazi. Sorry ya kalau Ya ya Z-nya ya. dibaca Pembuat J. roti, pembuat roti. Oh gitu. Babaji. Ini lidahnya lidah orang Sunda jadi agak sulit antara Z dan J, apalagi P dan F. Wah udah dah, kasis dah. Baik, teman-teman semua, kita akan ngedengerin nih gimana sih menurut sahabat kita ini, narasumber kita sore ini, yaitu Bang Halim ya, panggilannya Bang Halim ya. Ya, ya Bang Bang Halim. Halim nih sebagai seorang praktisi pendidikan itu gimana sih melihat fenomena terus juga melihat dampak dari COVID-19 ini terhadap proses kegiatan belajar mengajar pada saat ini. Mungkin bisa diceritakan Mas, kita punya waktu 1 jam nih. Kalau lewat dikit nggak apa-apa lah. Lewat dikit terus buka puasa kan enak. Ya, Oke, silakan Bang Halim. ya baik. Ya, Mas Hasari, suara saya nggak putus-putus ya? Enggak Mas, Aman? masih aman, Aman masih ya? aman. Oke, baik. Yo, Masih aman ya? Ya memang kendalanya kalau kuliah kalau live streaming kayak gini memang ya sinyal dan lain sebagainya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Eh, di channelnya Mas Asari nih ya, ngabuburit yang keberapa? Oh, yang kelima. Ngabuburit yang kelima dan secara pribadi saya melihat bahwa ini kehormatan banget nih bagi saya nih. Tiba-tiba oleh Mas Asari diajak kemudian untuk live bareng dan karena memang dari kemarin sebenarnya pematerinya bagi saya berbobot semua nih. Ya alhamdulillah bisa berbagilah pada kesempatan kali ini. Ya mungkin tadi sudah dikenalin ya oleh Mas Asari, nama saya Muhammad Halim. Ya aktivitas saya memang sebagai seorang pendidik juga sebagai seorang guru dan juga bekerja di salah satu lembaga pendidikan di Indonesia Heritage Foundation yang lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan karakter.
Kemudian ini sebenarnya momen ini kalau jurusan kuliah kita sama kayak Mas Asyari ya Mas ya. Kita kalau sama ngambil Apa kita ngambil jurusan sama-sama manajemen? Iya, iya. manajemen, S2-nya ngambil manajemen. Tapi jujur Mas ini Betul. Mas, jujur ini Kenapa tuh? pandemi ini mengingatkan ke masa S1 saya. Mas S1 Oh saya gitu itu ya. ngambil jurusan teknologi pendidikan. Oh gitu. Jadi Teknologi basic pendidikan pas banget iya berarti. basic saya pas banget kondisi kayak gini ini sebenarnya. Iya. Kenapa dari kemarin saya Iya, iya. sering banyak berbagi karena memang ini saya benar-benar bernostalgia pada masa S1 saya bahwa di teknologi pendidikan memang mengkaji banget tentang bagaimana online learning dan lain sebagainya Hmm. gitu. Jadi ya sangat tertantang sekali lah. Makanya saya sangat senang dengan topik-topik ini. Meskipun nanti mungkin yang akan sedikit saya bahas mungkin lebih ada faktor teknologi pendidikannya, juga ada faktor sosial, bagaimana kita menyiapkan masyarakat yang bisa pasca ini mau ngapain sih gitu kan, seperti itu. Jadi Bang, kita manggilnya viewersnya apa nih Bang? Manggil Hah? sahabat Mas Asari apa? Jangan. Udah kayak teman-teman aja, teman-teman Facebook. Ya, teman-teman ya baik. Teman-teman Facebook, Ya. ya benar-benar. Teman-teman Facebook kita memang ini menarik ya. Jujur, apa namanya, kondisi ini ya, kondisi ini benar-benar men-trigger banyak hal gitu kan. Benar-benar Hmm. menjadi pemicu di banyak hal. Kalau kita dari dulu kemarin ngomong masalah disrupsi ya, masalah ada hal yang didisruptif ya, ada hal yang digantikan, ada hal yang kemudian digeser gitu kan. Biasanya itu kan kemarin ngomong tentang bagaimana retail kemudian digusur oleh Hmm. e-commerce, bagaimana kemudian Betul. transportasi digusur oleh taksi online dan lain sebagainya. Nah, di dalam dunia pendidikan hal ini sebenarnya sudah diramalkan. Jadi memang sudah diramalkan. Jadi saya kebetulan saya ingat betul bahwa di kurang lebih tahun 2008 atau tahun 2009 saya ingat betul saat itu jurusan saya jurusan teknologi pendidikan membuat portal belajar online, di mana waktu itu mungkin tidak terlalu banyak yang mengkaji itu ya, tahun 2007-an lah, 2007-2008 lah. Nah, cuman masalahnya waktu itu masyarakat kita masih belum siap gitu. Jadi waktu itu ketika diuji cobakan ke mahasiswa waktu itu kita protes banget, ini belajar model apa ini kan, ini Iya, kita nggak kok ada tatap stres muka, banget, nggak ketemuan. nggak ada ketemuan gitu kan. jadi Protesan jadi bayangin bunak-bunan tahun mahasiswa. saya dulu mempelopori protes itu gitu kan, saya merasa ini Nah. tidak pedagogik banget, tidak tahu. Ah, Jadi pada saat tapi hari ini, konten kita memang sudah konten di sana, tapi hari ini ternyata ah, semuanya harus kayak gitu. ternyata ah, Jadi waktu itu benar deh, saya ingat saya protes benar waktu itu karena memang ini nggak manusiawi dan lain sebagainya. Nah, hmm, waktu itu memang masyarakat tidak siap dan tidak melihat ini sebagai masa depan. Saya termasuk bagian dari itu. Jadi waktu itu dosen itu ikut lebih lah, meskipun dia berjalan aja. hmm, Nah, saat ini sekitar kemarin kan kita ngomong disrupsi beberapa 5 tahun belakang ya, dan kemudian di pendidikan pun juga mulai gitu kan, kelas jauh dan lain sebagainya, banyaklah yang mereka lakukan gitu kan. Nah, dan yang paling menarik adalah ketika kemudian banyak industri lain terdisrupsi, ternyata di pendidikan khususnya di Indonesia, kalau di luar mungkin sudah berkembang cukup jauh ya. Kemudian yang di Indonesia ini masih bagi saya cukup mengambil zona nyaman. Saya melihat ini pendidikan Indonesia secara keseluruhan ya, bahwa kelas-kelas itu memang belum siap pada kondisi ini gitu kan. Dan memang puncaknya ketika kemarin pandemi itu terjadi,
kemudian pemerintah Indonesia memutuskan untuk belajar dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah, maka kemudian mau nggak mau, suka atau tidak, sekolah harus tetap jalan. Mau nggak mau, pandemi ini bukan kemudian menjadi batasan seseorang untuk belajar, karena namanya belajar itu kebutuhan. Ini yang harus dicatat, bahwa bagi mungkin pengelola sekolah yang mungkin menyimak kegiatan ini, bahwa belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Medianya seperti apa itu bisa didiskusikan. Tapi prinsip dasarnya kita harus clear terlebih dahulu bahwa belajar itu adalah hal yang kemudian menjadi kebutuhan dasar dari manusia. Saat ke periode sebelumnya, belajar itu kita menggunakan sekolah, institusi sekolah, sebuah institusi formal yang kemudian dilegalkan oleh pemerintah, memiliki aturan, memiliki detail yang bagi saya cukup kompleks gitu kan, untuk memfasilitasi kebutuhan belajar manusia. Nah, ketika kondisi ini terjadi, maka kemudian kalau saya melihat saya coba ekstrim ya, bahwa memang sekolah sudah harus menegaskan, sudah harus berpikir bahwa sepertinya mereka perlu memikirkan konsep belajar yang lain untuk anak-anaknya. Jadi prinsip dasarnya manusia ini haus dan butuh untuk belajar. Kemudian sebelumnya diformalkan oleh sekolah, sekarang sekolah tidak bisa menjalankan fungsinya karena kita harus belajar di rumah ya. Bukan karena sekolah gagal, tapi memang sekolah memang mereka nggak boleh masuk gitu kan, mau gimana kan. Nah, sekarang tantangan selanjutnya adalah pasca pandemi ini, apakah sekolah akan kemudian kembali kepada konsep yang sebelumnya, di mana pembelajaran full full offline, anak-anak datang jam setengah 8 atau jam 7, duduk belajar, kemudian mereka pulang di siang hari, atau mungkin yang full day pulang di sore hari, atau sekolah akan mulai kemudian berpikir tentang sebenarnya ini menjadi catatan bagi sekolah bahwa ternyata belajar itu banyak sekali bentuknya. Belajar itu banyak sekali macamnya, belajar itu banyak sekali jenisnya. Dan ini catatan betul bagi institusi sekolah. Bagaimana mereka kemudian menjadikan diri mereka sebagai sarana untuk belajar. Formatnya seperti apa, sekolah perlu kemudian untuk mempertimbangkan hal ini. Nah, ini yang kemudian juga menjadi catatan bahwa sekolah, guru, orang tua, dan juga siswa harus memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik. Saya ingat betul ketika kita kemudian migrasi awal dari yang awalnya kita sekolah offline kemudian pindah ke sekolah dengan format seperti ini, banyak sekali sekolah-sekolah yang memang nggak siap. Ya memang nggak siap, mau gimana, memang kondisinya kaget kayak gini kan. Mereka pikir hanya 2 minggu, ternyata berlanjut, sekarang udah berjalan lebih 2 bulan gitu kan. Nah, banyak sekolah yang tidak siap, banyak guru-guru yang tidak siap. Apalagi kita berbicara banyak guru-guru senior yang itu ketika dihadapkan pada dihadapkan pada masalah teknologi, itu gagapnya luar biasa. Nah, jadi ini memang ujian betul bagi pihak sekolah, bagi mereka untuk bagaimana mengantisipasi kondisi seperti ini. Mas Asari, kalau kemudian kita lihat, kalau saya senangnya membagi menjadi 3 tahapan. Ini mungkin sebuah analisa sebuah gambaran yang sangat sederhana sebenarnya, bahwa ada kondisi pra, ada kondisi now saat ini, ada kondisi pasca kita mau ngapain. Kita kalau kemudian ngomong kondisi pra, kita berbicara pendidikan secara umum aja ya, bahwa pra wabah ini pendidikan banyak diselenggarakan dengan cara offline. Media-media hands on, anak-anak kemudian tatap muka menjadi andalan dan andalan utama pada saat itu. Sumber informasi, nah ini yang menjadi bagi saya ini yang titik kritisnya. Sumber informasi dan sumber ilmu pengetahuan lebih banyak kemudian diperoleh dari guru. Seperti itu.
ini yang terjadi sebelum era pandemi itu ya. Kemudian rutinitas harian rutinitas mereka berangkat pagi, pulang sore, gitu kan. Kemudian juga eh, kemudian juga apa namanya? Cek. Kemudian juga rutinitas harian seperti itu. Kemudian mereka juga ada jadwal di dalam hari itu, Mas Asari. Misalnya kemudian mereka pagi kemudian berdoa, morning circle kalau yang di anak-anak usia dini ya. Kemudian ada istirahat, masuk lagi, ada kegiatan-kegiatan tilawah dan lain sebagainya. Ini kan rutinitas tiap hari. Nah, sekarang berbeda kondisinya seperti itu. Kemudian juga evaluasi bagi saya evaluasi yang dilakukan ketika sekolah sangat autentik sekali pendekatannya, yaitu adalah bagaimana guru benar-benar mengamati proses anak, bagaimana kemudian melihat perkembangan anak-anak. Nah, kemudian juga kurikulum kontrolnya yang sangat ketat, kompetensi intinya juga sangat detail, kompetensi dasar yang kemudian perlu dicapai juga sangat detail. Ini sangat ketat sekali ketika sebelum pandemi seperti itu. Dan tentu kontrol lingkungan yang sangat ketat ya. Kebayang sekolah itu kan sebenarnya menjalankan fungsi kontrol yang sangat ketat bagi anak-anak gitu kan. Jadi mereka benar-benar mengawasi anak-anak dari pagi sampai sore. Nah, ketika kemudian kondisi pandemi, saya melihat bahwa ada fase adaptasi yang dilakukan oleh sekolah dan guru-guru. Dan ini memang semuanya. Kita bisa bayangkan bahwa menurut data yang disampaikan oleh UNESCO, itu lebih 1 miliar atau bahkan hampir mendekati 2 miliar anak-anak sedang belajar di rumah. Artinya apa? Bahwa kondisi ini bukan hanya di Indonesia aja. Kondisi ini jamak di seluruh dunia mengalami kondisi yang sama seperti itu. Dan lebih dari 80% siswa mereka melakukan aktivitas belajar di rumah. Meskipun saat ini jumlahnya sudah mulai menurun ya karena banyak negara-negara yang sudah melonggarkan lockdown mereka. Nah, apa namanya? Kita akan menjadi catatan bagi kita di fase adaptasi ini ada guru-guru atau sekolah yang berhasil, ada guru-guru yang sekolah wes pokoknya ada. Ada yang berhasil dalam fase adaptasi ini, ada yang enggak. Yang berhasil itu adalah mereka yang cepat untuk berubah. Mereka yang cepat mengemas konsep-konsep pembelajarannya, berusaha untuk memanfaatkan platform-platform media yang bisa digunakan. Ada yang ya aduh udahlah gitu kan. Ya, gimana ya pasrah juga bingung mau ngapain dan lain sebagainya. Ini banyak sekali terjadi. Nah, dalam fase saat ini juga banyak sekolah yang, nah ini juga jadi catatan bahwa platform-platform untuk yang digunakan untuk kelas online itu memang banyak. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Ketika gratis ada batasannya. Ketika yang berbayar biayanya juga lumayan. Nah, kondisi ini yang banyak menjadikan sekolah ini galau dan bingung. Tetapi bagi saya, kalau misalnya wali murid itu masih kemudian membayar biaya ke sekolah, bisa jadi pengalihan biaya untuk investasi software dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Nah, cuman Mas Asari, ini kita ngomong pahit-pahitnya di kita itu khususnya di swasta itu banyak banyak wali murid yang memang udah nggak mampu bayar lagi gitu karena memang problem mereka yang juga putus kena PHK dan lain sebagainya. Nah, kalau sekolah negeri sih sudah seharusnya mereka berpikir invest, beli platform bisa kemudian menggunakan, kalau misalnya konkal misalnya menggunakan meeting dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini juga fase now ini ternyata juga kegoncangan di orang tua juga terjadi. Artinya apa? Bahwa banyak orang tua yang tidak siap pada kondisi ini. Dan memang nggak siap. Siapa yang siap gitu kan? Yang siap siapa ya? Donald Trump Ya yang betul siap. betul. Nggak ada yang siap. Nggak ada yang siap. Cuma Siapa dia yang doang. siap gitu? Betul Iya betul. gitu. Nggak ada yang siap. Kita nggak ada yang siap. Orang tua itu sekarang, aduh, ada yang stres. Ini juga banyak terjadi. Karena jujur, ini adalah momen di mana orang tua berkumpul dengan anak-anaknya dalam rentang waktu yang lama. Dan sebelumnya belum pernah terjadi ini. Sebelumnya mereka biasanya berkumpul dalam waktu yang lama, biasanya kalau nggak lebaran,
mereka di mudik tahun baru atau momen liburan di tahun baru. Dan masanya cuma seminggu 2 minggu lah maksimal. Atau mungkin ada yang 3 minggu mungkin sekolahnya. Tapi saat ini bayangkan 2 bulan orang tua dan anak berkumpul di rumah. Orang tua yang kemudian di satu sisi mereka juga harus bekerja, work from home, di sisi lain mereka juga harus mengawasi kegiatan belajar anak-anaknya di rumah. Dan ini memang harus kemudian menjadi tingkat stres yang cukup lumayan bagi orang tua. Tetapi saya Jadi lihat memang ini ya, Bang Halim. kondisi sekarang udah mulai beradaptasi nih. Gimana? Oh iya. Oh enggak, terusin aja. Tadi Iya. saya menyeletuk. Kondisinya Orang tua itu lebih stres sekarang daripada stres kerja. Ketemu anaknya malam. stres. Iya. Ketemu gitu kan. Udah di rumah, kalau rumahnya gede mah enak. Kalau rumahnya cuman rumah ukuran 72, dapur, ruang tamu, kamar itu aja gitu kan. Nah, ini ya ini benar-benar ya benar-benar menjadi goncangan lah bagi para orang tua gitu kan. Nah, lalu kemudian bagaimana setelah ini? Kalau saya melihat kondisi setelah ini memang akan menimbulkan dua kemungkinan mana-mana. Yang pertama itu adalah ya sekolah akan kembali normal, anak-anak masuk dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya, dan sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya sebelum era pandemi. Kemudian yang kedua adalah sekolah akan mulai berpikir bahwa mereka perlu melihat potensi-potensi metode pembelajaran yang lain, cara belajar yang lain bagi siswanya. Dan ini juga bisa jadi orang tua sudah menikmati kondisi pembelajaran online ini. Ini benar nih Mas Asari ya, ini benar. Kalau kita lihat kondisi seperti ini sebenarnya adalah kondisi yang apa namanya? Ini mendorong kepada efektivitas dan efisiensi di dalam dunia pendidikan. Maksudnya gimana nih? Jadi efektivitas, efisiensi pendidikan tuh. Jadi coba bayangkan bahwa ternyata pendidikan itu bisa kemudian dilakukan dan dikelola dengan biaya yang cukup murah dan dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Meskipun iya, betul. Ini bisa jadi senja dunia institusi sekolah bisa terjadi gara-gara ke-trigger ini gitu. Kalau di Indonesia mungkin masih agak lama gitu. Iya. Kalau di Indonesia mungkin agak lama, tapi ini bisa terjadi. Gitu ya. Jadi banyak bisa sekolah jadi yang tutup kemudian, terus. sangat mungkin sekali ketika orang tua sudah melihat, sudah mulai bisa beradaptasi dengan kondisi kelas online, mereka sudah mulai melihat bahwa oh ya udah kelas belajarnya online aja di rumah, kemudian mereka bisa sumber belajarnya banyak dan lain sebagainya. Kemudian juga ini kalau misalnya untuk kebutuhan sosial mereka bisa ikut klub ini, klub itu dan lain sebagainya. Nah, ini bisa mendorong senjakala di dunia institusi pendidikan, sekolah khususnya ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa sekolah, orang tua akhirnya melihat bahwa oh ternyata bisa loh sekolah dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, deg-degan nggak ya? Deg-degan lah. Ini yang saya sebut di awal, disrupsi pendidikan khususnya sekolah bisa dimulai dari kayak cara-cara kayak gini nih. Mereka akan mereka akan mulai melihat bahwa ada potensi cara belajar yang baru yang ternyata lebih efektif dan lebih efisien. Dan sekolah harus menjawab hal ini. Jadi ini yang bagi saya juga menjadi motivasi bagi sekolah bahwa mereka nggak bisa santai-santai aja saat ini. Kalau dulu sebelum pandemi, anggap aja kita nggak ada pandemi, mungkin masa seperti ini kita akan jadi 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Tapi ternyata kita mempercepat rentang itu saat ini. Rentang itu saat ini lebih cepat lagi dan ternyata
kesadaran orang-orang untuk ya udahlah, sebenarnya kan homeschooling udah banyak nih. Ini tambah kayak gini bisa jadi meningkat nih homeschooling nih. Karena ternyata sekolah sangat efektif, sangat bisa diselenggarakan dengan biaya yang mungkin sangat murah. Kelas-kelas online ini lebih murah bagi saya daripada belajar offline tentu saja. Ini sudah pasti gitu kan. Cuman kita tinggal invest aja gitu kan. Dan hasilnya lebih banyak Pak Asari, Bang Asari. Ya, Misalnya gini, sebagai guru, hasilnya lebih banyak ya. hasilnya lebih banyak. Pertama, tidak kelas kemudian tidak terbatasi 25 saja. Kelas bisa lebih banyak jumlahnya. Kemudian yang kedua adalah bagi penulis, bagi guru yang ingin menjadi penulis, ini benar-benar sangat efektif sekali karena kan mereka harus menyusun pembelajaran dan lain sebagainya, menyusun cerita. Itu kemudian sekali beberapa dikompil udah bisa jadi buku. Dan kalau di kelas kan nggak bisa, kita ngomong siapa yang mau mencatat. Kalau di sini kan bisa di-record, Iya, bisa iya. diputar ulang dan lain sebagainya. Bisa. Nah, Betul. ini banyak tantangan ya sebetulnya ya. Ya, banyak kan ya. Ini iya. Kondisinya memang banyak, ada plus ada minusnya. Tentu minusnya juga banyak gitu kan. Bisa jadi kemudian interaksi sosial, perkembangan karakter anak, emosi anak-anak dan lain sebagainya mungkin tidak didapatkan. Tapi ini sekali lagi sangat bisa dijawab oleh para orang tua dan para media pembelajaran. Bagi saya itu sudah sangat mungkin sekali dilakukan gitu kan. Nah, makanya era pandemi ini akan mendorong new normal dalam dunia pendidikan. Apa itu new normal dalam dunia pendidikan? Yang pertama adalah guru dan sekolah bukan satu-satunya sumber ilmu. Guru dan sekolah bukan satu-satunya sumber ilmu. Artinya apa? Kondisi ini akan kemudian menjadi pemicu munculnya sumber ilmu itu ternyata banyak dan luas. Atau mungkin bahasa yang ekstrim boleh ya, Pak Asari pakai bahasa ekstrim. Guru itu bukanlah satu-satunya sumber kebenaran. Ya. Jadi guru bukan satu-satunya sumber kebenaran. Kalau dulu ya waktu ini saya sekolah nih ya. Kalau dulu apa yang katanya guru A ya A gitu kan. Tapi saat ini dengan kondisi seperti ini, murid memiliki peluang untuk menguji kebenaran yang diberikan oleh guru dan ini terbuka sekali dilakukan. Jadi guru-guru akan memiliki akan kemudian ini juga menuntut guru-guru, untuk kemudian tidak lagi berada pada zona nyaman, tidak lagi berada pada comfort zone lagi. Kalau dulu ini saya banyak sekali catatan karena saya kebetulan juga sering bertemu dengan guru-guru di Indonesia bahwa banyak guru-guru yang sudah karena dia udah diterima ngajar, ya udah dia tidak meningkatkan kemampuannya gitu. Yang dia sampaikan ke muridnya antara yang disampaikan 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang hampir sama. Saya ingat betul pernah ngikutin sebuah kegiatan kelas waktu itu, gurunya itu menggunakan buku yang dia lakukan, yang dia baca ketika dia masih mahasiswa mungkin waktu itu. Artinya berapa tahun itu ya berarti? Wah, nah itu dia, saya juga nggak ngerti. Ya Allah, kata saya. Setelah dia lulus kuliah sampai jadi guru 10 tahun, terus bukunya sebelum dia kuliah udah ada 20 tahun, lumayan juga usia buku itu. Lumayan juga. Kalau kemarin materi pembelajaran antara materi pembelajaran 5 tahun atau 7 tahun atau 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu itu masih dipakai sekarang, bagi saya era ini kemudian sudah tidak seharusnya dilakukan. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa era ini akan kemudian membuat guru-guru untuk belajar juga, murid-murid juga belajar. Kenapa? Karena sumber belajar yang terbuka sangat luas sekali. Sangat besar sekali. Jadi kalau kondisinya seperti ini, udah nggak ada lagi guru yang berada di zona nyaman. Mereka sudah harus meningkatkan kemampuannya, terus belajar. Perkembangan ilmu pengetahuan di dunia ini sangat cepat sekali. Dan anak-anak dengan kondisi seperti ini, mereka memiliki kecepatan akses yang sangat luar biasa untuk kemudian terus memperdalam ilmu mereka.
dan guru harus kemudian bisa memfasilitasi hal tersebut. Ini yang bagi saya new normal yang harus dirubah, bukan harus dirubah, yang akan terjadi, bahwa guru sekolah atau guru itu bukanlah satu-satunya sumber informasi bagi anak-anak, bukan satu-satunya sumber kebenaran, dan anak-anak akan mencari informasi lain yang kemudian bisa memperdalam ilmu mereka. Dan ini tuntutan bagi guru dan sekolah untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Konsep dasar dari ilmu itu memang tidak berubah banyak, tetapi prakteknya akan terus selalu berkembang. Maka contoh-contoh yang diberikan oleh guru pun juga ketika misal mencontohkan tentang tentang pesawat sederhana, bisa jadi contohnya akan lebih kompleks saat ini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah new normal ini kemudian akan menuntut mentalitas yang berubah. Apa mentalitas yang berubah bagi guru-guru? Ini saya ngomong guru dulu ya. Bagi guru-guru dan sekolah. Sekolah atau guru memang sudah seharusnya dan sudah selayaknya mereka menjadi sekolah yang lincah. Wah, lincah ini ya, agile. Bahasa kerennya sekarang agile ya. Jadi sekolah yang lincah. Sekolah yang lincah itu seperti apa? Kalau kita tahu bahwa era 4.0 ini ya, atau mungkin sudah ada yang bilang 5.0 ya. Ini kan adalah era Mas Asari mungkin sangat kenal sekali dengan istilah ini, era yang VUCA ya. Jadi bagaimana ke depan itu mereka ada ketidakpastian, ada kemudian ada uncertain, ada kemudian unpredictable dan lain sebagainya. Nah, tidak bisa diprediksi kondisi ke depan. Maka satu-satunya yang bisa diprediksi adalah membuat diri kita sebagai seorang guru dan juga membuat institusi sekolah yang kita kelola menjadi sekolah yang siap pada perubahan seperti apapun itu. Jadi nggak ada ceritanya sekolah yang kemudian habis dirubah aduh capek berubah dan lain sebagainya. Memang kondisinya harus berubah. Makanya saya sepakat sama menteri yang sekarang Pak Nadiem ini, saya sepakat kepada dia bahwa berbagai persoalan administrasi dan hal teknis yang berpotensi membuat guru ribet dan membuat guru gagal berkembang dengan baik, itu sudah saatnya dipangkas. Itu memang syarat utama kalau kita ingin menjadikan sekolah kita dan guru-guru kita itu lincah, bisa beradaptasi dengan zaman. Nah, kemudian juga ini keadaan new normal selanjutnya adalah guru-guru akan ada pertanyaan, ini kelas mau offline terus atau blended sih gitu. Ini sudah mulai ada nih, kemarin waktu saya live di IG, ternyata ada yang nanya gitu, dan ada yang sudah sekolahnya sudah berpikir seperti itu, Mas Asari. Jadi mereka melihat kondisi seperti ini ternyata sekolahnya juga kebetulan bagi saya cukup bagus, bukan bagus ya, maksudnya bisa beradaptasi. Dia mulai berpikir, loh kenapa kita kok malah mengajak anak-anak untuk ketemuan terus sih di sekolah, kan bisa dari rumah gitu. Nah, nanti bisa jadi investasi kalau swasta kan ada investasi gedung gitu kan. Nah, itu bisa jadi nanti investasinya bukan investasi gedung loh, investasi betul. IT, software, software, investasi pelatihan untuk guru-guru gitu kan. Ini bisa jadi akan seperti itu. Nah, saya mau cerita nih, SMA yang kebetulan saya di yayasan tersebut ya, di IHF, SMA karakter itu yang ini mungkin ya, kalau kita mungkin kita memang ini tahun ajaran kedua ya. Jadi kita memang anak-anak tidak masuk penuh. Jadi mereka hanya masuk selama seminggu, mereka hanya masuk 3 hari lah. Seperti 2 harinya seperti apa? Mereka di rumah, mereka belajar, memperdalam, mereka lebih banyak kemudian untuk riset, mereka lebih banyak misal untuk pergi ke lokasi-lokasi yang bisa menambah pengetahuan mereka, misal yang kemudian sosial mereka bisa berwisata sejarah, tugas-tugasnya juga ya udah kemarin saya ingat ada anak-anak yang ke
pedalaman Sumatera untuk belajar tentang bagaimana kehidupan sosial di suku di pedalaman di sana gitu kan. Jadi konsepnya memang seperti itu, tidak harus tatap muka, tetapi mereka justru berpotensi untuk lebih memperdalam lagi ilmu pengetahuan yang mereka gelutin. Dan spesifik yang sains ya silakan sains, yang sosial ya silakan sosial, seperti itu. Ini terjadi di sekolah saya, di SMA-nya ya, di SMA-nya seperti itu. Kemudian juga ada yang ya mungkin konsep blended ya, seperti saya katakan di awal ya, di mix, di blend antara tatap muka dengan dengan kegiatan online seperti itu. Jadi mereka digabung antara antara tatap muka dan virtual. Bisa jadi akan kondisinya seperti itu. Nah, kemudian juga saya katakan tadi bahwa beberapa hal yang mungkin ini ya Mas Hasari ya, saya juga banyak, kebetulan saya kan di IHF juga di trainer juga, sehingga kemudian harus memungkinkan saya untuk keliling ke luar kota dan sering mendapatkan daerah-daerah yang mungkin tertinggal lah gitu. Akses internet ini menjadi catatan. Oh gitu ya? Iya, akses internet ini jadi catatan banget. Nah ini bagi saya juga nggak tahu ya, ini Jokowi dan Pak Nadiem semoga bisa lebih peduli pada hal ini ya. Maksud saya adalah ini harus menjadi trigger bagi pemerintah bahwa kewajiban bagi pemerintah itu untuk memfasilitasi akses jaringan di seluruh Indonesia. Sepakat itu. Karena kalau dari hitung-hitungan ya, gimana tuh cara ngitungnya? Kenapa? Ya, gimana tuh? Iya. Nah, kayak gini nih. Saya punya cerita kocak nih. Saya pernah waktu itu ke Kalimantan. Pedalaman. Saya kaget banget ketika pedalaman banget lah waktu itu. Cukup jauh banget waktu itu. Saya waktu itu masih baru lulus lah bahkan. Jadi waktu itu saya ke sebuah daerah, ternyata daerah di sana itu masuk ke sekolahnya, Mas, ternyata sekolahnya udah pakai smartboard. Bayangin coba. Jadi udah canggih banget. Iya, udah canggih banget pakai smartboard gitu kan. Wah, udah bisa connect dan lain sebagainya. Tapi nggak ada listrik kalau siang. Sehingga smartboard itu dipakai dah. Ya udah, smartboard itu jadi whiteboard akhirnya. Saya bilang, ya Allah, pengen saya bawa ke Jakarta ini. Jakarta. Nah, ini kan juga jadi dilema juga. Iya, betul. Iya. Kok bisa ya begitu ya? Jadi saya di dilema juga. Iya, jadi saya nggak ngerti gimana ini anggaran daerahnya diinvestasikan untuk ini, tapi kalian tidak menyediakan komponen utama pendukung yang paling penting, justru listrik itu kan. Jadi ya gimana ya? Iya. Bingung juga kan seperti itu. Ya itu satu kondisi. Mungkin di cerita yang lain banyak banget ya. Nah, ini sebenarnya kita nggak apa-apa nih, kita ngomongin pemerintah dulu ya. Ini harus jadi pemicu nih. Nggak apa-apa. Ini pemerintah ini benar, Mas. Ini harus jadi pemicu banget. Betul. Bagi saya harus jadi pemicu bahwa misal pemerintah mau investasi di jaringan, artinya di seluruh pelosok jaringan di Indonesia, kemudian mereka mau investasi, ini jumlahnya, biayanya besar banget memang. Tapi ini jauh lebih besar, lebih murah daripada pemerintah harus investasi datang ke daerah itu bolak-balik, kemudian membangun daerah, tapi tidak terkoneksi dengan dunia luar, ya percuma gitu kan. Saat ini mungkin pemerintah sudah lebih murah bagi saya investasi. Saat ini mungkin pemerintah fokus di infrastruktur, ya oke lah, itu juga penting ya. Nah, tapi selanjutnya mungkin setelah infrastruktur ada, tinggal bagaimana pemerintah mensupport infrastruktur digital juga, karena ini lebih murah
kondisi ini lebih murah daripada kemudian pemerintah harus datang ke sana dan lain sebagainya. Dan akses itu akan membuat guru-guru di sana atau murid-murid di sana itu mereka memiliki potensi yang sama untuk berkembang dengan anak-anak yang berada di Jawa atau mungkin di Sumatera atau mungkin di daerah yang koneksinya sangat cepat gitu kan. Jangan jauh-jauh sekarang ya. Kita ngomong masalah YouTuber, kalau dulu kita tahu Mas Asari mungkin saya cukup penggemar YouTube ya. Mungkin kalau di periode 2014, 2015 itu YouTuber tuh semuanya isinya anak-anak Jaksel semuanya gitu. Anak-anak Jakarta gitu kan, hijau, Iya bahasa benar. Arab sebagainya. Iya. Oh, betul betul betul. Sekarang YouTuber itu se Indonesia sudah banyak dari luar-luar yang bisa membuat konten-konten yang bagus yang bisa berkompetisi dengan YouTuber-YouTuber di ibu kota. Artinya YouTuber-YouTuber lokal di daerah-daerah yang bagi saya juga kontennya sangat bagus-bagus dengan penggarapan yang juga sangat bagus yang mereka juga bisa berkompetisi. Nah, coba bayangkan kalau ini bisa terjadi di dunia pendidikan. Artinya bahwa anak-anak yang ada di daerah yang kemudian ada keterbatasan akses dan lain sebagainya, mereka juga memiliki hak yang sama untuk kemudian memperoleh informasi. Ini kan jadi jadi sangat menarik sekali seperti itu. Jadi memang ya semoga ini pemerintah sejak pasca pandemi ini menjadi trigger, menjadi motivasi bagi pemerintah untuk untuk menyiapkan hal ini lebih serius seperti itu gitu kan. Nah, ya regulasi juga Mas Asari ya, bagi saya juga harus diperbaiki. Artinya gini, kalau dulu ada kita ketuntasan minimal belajar. Jadi anak-anak harus tuntas belajarnya. Itu kan kalau diatur regulasi kita kan. Nah, cuman saat ini kondisinya nggak memungkinkan. Maka yang terjadi adalah pemerintah aturan itu harus bisa mengadaptasi kondisi belajar yang seperti ini gitu. Dimana kalau saya sebagai teknolog pendidikan, saya selalu berpikir bahwa materi itu tidak semuanya harus full disampaikan kepada anak-anak. Guru bisa memilih prioritas mana yang perlu dikembangkan. Toh materi itu kan sebenarnya sirkular ya, artinya materi itu berputar. Jadi materi kelas 1 sama kelas 2 ada kesamaan, kelas 3 juga ada kemiripan seperti itu. Tinggal guru benar-benar melihat mana sih yang prioritas untuk disampaikan ke anak-anak seperti itu. Juga masalah ya tadi mentalitas IT kita, mentalitas guru, mentalitas anak-anak itu juga harus catatan banget bahwa ini harus berubah. Ini harus bisa membuat mereka bisa belajar lebih baik seperti itu. Sebenarnya anak-anak juga banyak. Nah, kondisi pembelajaran kelas online itu Pak Asari, Bang Asari, berbeda dengan kelas offline. Kalau kelas online itu adalah mungkin teori yang mendekatinya adalah heutagogy ya. Heutagogy itu pembelajaran personal. Jadi bagaimana namanya personal, maka pencapaian tiap anak-anak akan berbeda satu sama lain. Kecepatan belajar anak-anak akan berbeda satu sama lain. Keunikan anak-anak akan benar-benar teruji di saat ini seperti itu. Maka guru di dalam merancang konten, merancang pembelajaran juga harus bisa mengakomodir tersebut. Kalau saya melihat yang pertama materi-materi itu, oh ya ini sekaligus saya nyampaikan bahwa untuk guru-guru bahwa mereka itu saya ngomong apa deh, lupa. Jadi gini, guru-guru itu, anak-anak, grogi nih saya, anak-anak itu, anak-anak itu pada saat kalau kondisi offline Pak Asari, Bang Asari, ya. Kondisi offline anak-anak suka nggak suka, mau nggak mau, mereka harus di kelas kan, harus belajar ya, kan. Mereka stay sampai jam pelajaran berakhir. Iya, stay. Nah. Ya, mereka stay kan. Online, nah, di online nggak gitu. Iya, tinggal di unmute video di online di kelas. Iya, di online itu mereka ya aku mau online kapanpun. Maka ini mentalitas ini yang bagi saya juga harus dibangun.
Jadi guru ketika merancang pembelajaran, ini yang pertama harus menyenangkan. Harus tertarik anak-anak seperti itu dan membuat perencanaan pembelajaran kelas online ya. Mereka harus tertarik pada kelas online, harus tertarik pada materinya. Yang kedua menyenangkan, kedua adalah menantang. Karena kelas online itu kalau nggak ada tantangan, mohon maaf akan ditinggal sama anak-anak. Kita selalu bertanya-tanya, kenapa sih anak-anak kok seneng banget main game? Kenapa sih mereka senang main game? Sederhana, karena game itu ada leveling yang sangat jelas. Habis mereka mencapai ini, capai itu, gitu kan? Sehingga mereka betah untuk berada pada bermain gadget dan lain sebagainya. Nah, coba cara frame seperti ini kita coba adopsi di dunia pendidikan, bahwa kondisi belajarnya itu sangat menantang sekali. Ya bisa melibatkan video, bisa melibatkan game, bisa melibatkan teka-teki atau apapun. Jadi ini yang membuat anak-anak bisa stay untuk kemudian bisa mengikuti kegiatan kelas online. Yang pertama adalah menyenangkan, menantang, dan tentu saja baru. Jadi pembelajaran itu harus baru. Baru itu dalam artian seperti ini, karena memang ini yang harus mentalitas rasa curiosity ya. Curiosity mungkin adalah hal yang harus dimiliki oleh anak-anak kita agar mereka bisa kemudian belajar online dengan baik dan mengikuti step-step yang dilakukan oleh guru. Ini yang mungkin perlu dimiliki oleh mereka seperti itu. Ya sebenarnya banyak sih ya Mas Azhari ya, tapi yang mungkin ingin saya sampaikan, cuman saya pikir itu yang poin-poinnya. Pertama adalah sekolah atau guru harus bersiap bahwa mereka mereka bukan lagi suatu sumber informasi, bukan satu-satunya sumber kebenaran. Kemudian sekolah sudah harus mulai berpikir untuk invest di IT, pemerintah juga, pembelajaran harus kemudian menyenangkan, menantang, dan juga hal yang baru bagi mereka. Ini ada pertanyaan ya Mas Azhari ya? Iya nih, ada pertanyaan nih dari Mas Doni. Kita sambil baca-bacain pertanyaan deh. Sambil baca aja. Nih, ini gimana nih? Ya, Kak? ya. Menjadi persoalannya guru kita sangat sulit diajak mengikuti training atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skillnya. Masih banyak sekali guru, bahkan kepala sekolah yang belum bisa mengoperasikan komputer. Gimana? Sekarang era dulu learning. Ini sekarang gimana nih? Repot juga nih. Ya, saya dulu pernah ini Mas. Ini saya punya cerita lucu. Saya pernah ngasih pelatihan untuk guru-guru untuk web learning dulu, untuk bikin web learning. Tahun berapa itu? Yuk, baik Bu, sudah siap. Yuk, siap. Oke, mouse-nya Bu. Oke. Nah, ini Bu, Ibu klik ya Bu ya. Klik kanan Bu. Oke, klik kanan. Ini terus? Ini tahun 2015-an ya. Tahun 2015-an. Oke. Kan mouse di kanan nih, Mas. Klik kanan ya. Oke, Bu, klik kanan. Nah, udah itu Bu, pilih menunya terus klik kiri, Bu. Jadi mouse itu dipindah ke tangan kiri, Mas. Coba bayangin. Klik kanannya pakai tangan kanan, klik kiri pakai tangan kiri. Jadi mereka nggak tahu kalau mouse itu ada 2 klik yang bisa diklik seperti itu. Dan itu bisa jadi kondisi sekarang bisa juga ada gitu. Bisa jadi. Masih ada yang begitu ya? Kondisi seperti itu bisa jadi masih ada. Nah, tadi untuk menjawab ya. Nah ini dia. Pertanyaannya ini saya pampang. Belum jelas suara Mas hari ini. Mas. Oke, pertanyaan saya pampang. Nah, aku jawab ini ya Mas Doni. Ya, tapi nanti kalau ya mau nambah nih ya, kalau Mas Azhari nambah. Masih banyak guru yang kepala sekolah yang bisa mengoperasikan komputer. Nah, Pak Doni, memang hal ini jujur ini mungkin ini masih banyak terjadi. Tetapi memang kenapa saya katakan di awal bahwa yuk ini sekolah harus punya frame yang baru tentang dunia pendidikan. Seperti itu. Mereka mau atau nggak mau, suka atau tidak suka, ini akan menjadi kebutuhan di masa depan. Jadi mereka mungkin menganggap bahwa ya udah ini aja saya jadi udah dapat gaji. Apalagi ya sorry ya maaf banget. Misalnya adalah
para pendidik yang sudah comfort zone, artinya mereka mengajar atau tidak, mereka sudah mendapatkan kompensasi di sana. Saya nggak mau nyebut siapa, tapi ini masih banyak. Nah, yang seperti inilah yang kemudian harus benar-benar butuh pemicu, butuh kemudian dituntut untuk melakukan perubahan. Nah, stepnya sederhana, kenalkan dengan hal yang sederhana dalam dunia IT. Dunia IT itu khususnya di pendidikan ya. Saya kalau IT secara global saya mungkin tidak terlalu menguasai. Dunia IT itu levelnya itu banyak. Mulai dari level yang paling basic sampai level yang paling advance. Mengenalkan IT kepada guru-guru yang mungkin guru-guru senior harus dimulai dari hal-hal yang paling basic dan paling menyenangkan bagi mereka. Ini pengalaman saya untuk mengisi kegiatan-kegiatan web learning, kemudian membuat pembelajaran online untuk guru-guru, memang kasih hal yang menyenangkan dulu. Trainer atau tutornya jangan sok asik sendiri ngisi materi. Jangan kemudian sok seru sendiri, bikin, ini bocah gini, sok ini. Mereka itu sudah stres duluan lihat itu. Cari hal yang basic. IT itu seperti itu. Oh gitu ya. Jadi hal yang paling mudah, mulai dari klik kanan, klik kiri, sampai hal yang paling advance di IT itu ada. Maka tolong mulailah stepnya, kalau sekolah itu mau melakukan perubahan, mulailah stepnya dari hal yang paling sederhana untuk guru-guru yang memang baru. Nggak apa-apa. Email, Facebook, itu kan sebenarnya melatih guru untuk kemudian beradaptasi dengan dunia IT itu. Dan IT itu sebenarnya hal yang bisa dipelajarin. Bisa dipelajarin. Sangat bisa sekali. Jadi mereka akan, saya pikir stepnya seperti itu. Mulai dari hal yang mudah, dan bagi saya untuk guru-guru yang sudah senior mungkin perlu diberi bimbingan, diberi pendampingan ya, agar mereka tidak bingung sendiri seperti itu. Insya Allah sih sebenarnya ini sangat mungkin untuk dilakukan, untuk dirubah. Tapi yang terpenting, kalau Mas Asari mungkin ingat, kalau teori perubahannya Kotter itu kan hal yang paling pertama harus dibangun adalah sense of urgency. Urgensi mereka ngapain sih, mereka kenapa sih mereka harus melakukan perubahan itu gitu kan? Betul. Kenapa sih mereka harus melakukan hal itu? Kalau itu sense of urgensinya aja nggak kebentuk, ya akan susah mereka untuk melakukan hal perubahan itu gitu. Benar banget itu sih Mas Ari. Oke, ini ada yang kedua. Ini Hafiz. Ini bagus nih, bagus, saya sepakat ini nih, Mas Hafiz ya. Tidak berpikir pakem kurikulum, ya betul. Nah, Mas, saya mau kasih tahu nih ya, bahwa kurikulum yang baik itu, kurikulum yang bagus, saya kebetulan kan S1 saya kan teknologi pendidikan kan juga kurikulum juga kan. Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang kuat di konsep, tetapi dalam penerapannya memungkinkan banyak variasi. Itu kurikulum yang baik. Kalau ada kurikulum yang kemudian ternyata dia hanya bisa diterapkan oleh satu metode atau satu cara, itu berarti kurikulum yang kemudian bagi saya itu tidak fleksibel. Tapi dia kuat di konsep. Konsepnya kuat, tetapi dalam penerapannya sangat memungkinkan untuk menggunakan berbagai macam cara. Seperti itu. Menyiksa guru-guru juga, murid juga, bagi saya juga, pendidikan itu harus menyenangkan bagi saya. Ngapain sih kita menghabiskan waktu di kelas dengan cara yang tegang dan lain sebagainya. Pun pembelajaran online seperti itu. Pembelajaran online itu kalau saran saya adalah hindari kemudian memberikan target-target dalam waktu yang berdekatan. Ini bagi saya bukan hal yang baik juga. Kalau misalnya kalian guru, ini kemarin tetangga saya tuh bilang, ya Allah Bu, kalau misal ini ngasih tugas ini harus diselesaikan dalam waktu sehari. Itu bukan kayak gitu caranya. Kalau kemudian gurunya pinter, kalau misalnya menggunakan konsep teknologi pendidikan, satu materi yang bisa disampaikan ke murid itu bisa merangkum 3 mata pelajaran. Jadi nggak harus semua mata pelajaran ngasih tugas. Ini kebayang ya, kalau 12 mata pelajaran semuanya tugas dalam satu waktu. Nah, ya itu dia. Yang stres orang tuanya. Kalau kelas dasar sudah pakai konsep tema ya, konsep tematik. Kelas dasar mungkin sudah pakai konsep tematik, jadi mereka menggunakan tema. Jadi satu tema bisa merangkum banyak pelajaran. Nah, di kelas tinggi bagi saya sudah harus juga berpikir tentang hal itu.
bagaimana kemudian satu case, satu tugas itu sudah bisa merangkum banyak sekali materi yang ada di dalamnya. Ini tugas. Kalau materi mungkin bebas-bebas aja. Karena ini kalau misalnya ada 12 mata pelajaran, 12-12-nya kalian kasih tugas semuanya, yaitu namanya kalian memindahkan kelas offline ke rumahnya. Itu ya sami mawon kayak gitu kan. Nggak online learning lah. Itu sih yang bagi saya juga harus kita pikirkan kali ya, seperti itu. Iya, benar. Betul, kalau gitu caranya itu sih mindahin copy paste aja itu mah. Guru nggak usah apa. Iya, artinya kan bahwa new normal ini sekolah ini perlu kita persiapkan ya, bukan hanya saat ini saja. Saat ini kan kita dikondisikan supaya bisa lincah gitu kan, bisa fleksibel, bisa beradaptasi dengan baik dengan situasi dan kondisi kan. Dan mesti cepat gitu, mesti cepat kan gerakannya. Kalau nggak cepat ya akan ketinggalan gitu. Akan ketinggalan proses kegiatan belajar mengajar, tentu tidak akan berjalan seperti apa yang diharapkan. Oh, kalau nggak itu dilakukan ya udah selesai gitu kan. Mereka nggak akan terus beradaptasi gitu. Nggak akan bisa beradaptasi dengan baik. Ya banyak hal sebenarnya, tapi insya Allah ini bisa jadi bisa jadi awalan yang bagus bagi sekolah, bisa jadi awalan yang bagus bagi guru-guru untuk melakukan reform pada dirinya. Bagi saya udah nggak mungkin lagi kita kondisi sama seperti yang dulu. Kita harus sudah mulai memikirkan lagi tentang dunia pendidikan ke depan akan seperti apa. Pendidikan itu juga sama, ada yang usul, ada yang furu juga, gitu kan? Aduh, masuk ke sini kita nih. Jadi berat nih. Jadi yang ini online learning ini hilafiah bagi saya, gitu. Jangan terlalu diperdebatkan, terlalu dipertentangkan. Yang penting adalah anak-anak belajar. Mereka mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, medianya seperti apa ya, monggo silahkan itu dilakukan dengan banyak cara yang bisa dilakukan seperti itu, gitu kan? Seperti itu, okay. Mas Azhari. Siap. Bang Halim ini luar biasa ini, menggebu-gebu ya. Saya menyimak betul, saya catat beberapa ini itu memang. Serius. Jadi memang nggak sesederhana seperti yang dipikirkan oleh orang ya. Artinya kalau misalkan ini kaitannya sama new normally atau behavior baru setelah masa pembatasan sosial yang sekarang sedang dilakukan, nah otomatis ini kan akan memberikan perubahan yang luar biasa terhadap pengelola pendidikan, kemudian kegiatan belajar mengajar, termasuk juga kalau ini dipandang perlu diatur dalam sebuah regulasi, maka sudah selayaknya gitu kan, stakeholder yang namanya pemerintah mesti menyiapkan. Iya kan, benar sekali. Karena kan nggak mungkin kalau misalkan ya begitulah, akhirnya kita akan gagap terus gitu kan. Lincah sih lincah, tapi kalau misalkan kita nggak ada koridornya, kelincahan itu maka akan ya gitu, sia-sia kan gitu. Nah ini menarik banget gitu, menarik ya. Nah menurut Kang Halim nih, Mas Halim, itu sejauh mana sih institusi pendidikan kita atau guru-guru kita itu mempersiapkan pasca ya. Kita sih berharap hilang ya virus COVID-19. Tapi kan dari beberapa kabar yang didengar bahwa virus ini tidak bisa hilang, hanya bisa ya gitulah. Saya juga nggak paham. Tapi
apa sih yang perlu kita persiapkan gitu, persiapkan entah itu sebagai guru, sebagai lembaga atau institusi penyelenggara pendidikan formal, kemudian sebagai orang tua. Ini apa yang perlu kita persiapkan ketika situasi dan kondisi saat ini itu memberikan kita apa semacam kerangkeng gitu buat bergerak gitu kan. Di kedepannya apa sih yang perlu kita lakukan gitu? Ya, tentu yang pertama adalah pertama memang kita harus menyiapkan mental, karena memang masuk ke dunia IT itu menggunakan kelas online dan lain sebagainya, itu memang harus memiliki mentalitas yang bagi saya cukup baik. Apa itu kemandirian, rasa ingin tahu, kemudian rasa ingin tahu serta bertanggung jawab, itu bagi saya karakter yang memang sudah harus ada ketika kelas online ini mau diselenggarakan dengan baik. Nah, ini yang pertama. Karena kelas online ini memang kenapa saya katakan tanggung jawab, ya mereka bertanggung jawab pada pencapaian diri mereka sendiri bagi siswa. Bagi guru juga seperti itu, mereka bertanggung jawab pada kegiatan pembelajaran itu sendiri di mana di sekolah, di sekolah dan di kegiatan pembelajaran. Bagi sekolah, tentu saja bagi sekolah bahwa frame ini sudah harus mulai dibawa ke guru-guru. Frame cara pandang seperti ini sudah harus dimulai dibawa kepada guru-guru, bahwa guru-guru semuanya, kondisi barusan ini menjadi pemicu bagi kita, menjadi pelecut bagi kita bahwa ternyata pembelajaran itu bisa luas sekali dilakukan oleh kalian, oleh guru-guru. Kepala sekolah ngomong seperti itu pada mereka. Maka daripada itu, sekolah akan tetap kemudian melakukan aktivitas online, meskipun fungsinya hanya sebagai suplemen. Jadi kan kalau kelas online ini kan, Mas Asari, bisa kita menjadi klaster menjadi 3 bagian ya. Apakah kelas online itu atau mungkin online learning ini dia sebagai suplemen pembelajaran, atau dia kemudian sebagai sebagai materi pengganti dari kelas. Kalau sekarang kan kita pengganti nih ceritanya. Tapi ketika kondisi normal, bagi saya ini sangat bisa untuk menjadi suplemen bagi bagi guru-guru. Bagi para siswa. Minimal jadi suplemen. Minimal adalah guru-guru yang saatnya sekolah yang memiliki akun Google Classroom itu, minimal itu masih jalan. Artinya apa? Misal seperti ini, contoh sederhana. Ini contoh sederhana. Ini transformasi paling simpel yang saya bayangkan untuk bisa, dan ini semua sekolah bisa melakukan. Saat ini kan semua guru-guru rata-rata sudah menggunakan Google Classroom, Google Drive, atau apapun, atau tempat penyimpanan apapun. Nah, minimal akun itu masih aktif untuk support siswa belajar di rumah. Artinya apa? Kondisi belajar di kelas jalan, misal ya dalam kondisi normal nanti setelah pasca pandemi, kondisi normal berjalan, tetapi diskusi, kemudian mengkaji hal-hal baru, suplemen, misal bahas tentang apa, anak-anak semuanya hari ini Bapak punya sesuatu di Google Drive, di Google Classroom kita. Yuk, nyampe rumah, kalau sudah selesai semua aktivitas, boleh cek yuk, ada sesuatu di sana. Silahkan cari teka-tekinya. Itu kan bisa dilakukan, sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, ini adalah kondisi sekolah yang tidak, bagi saya ini step yang paling sederhana bisa dilakukan. Kemudian juga bisa menggunakan, sebenarnya sih sekarang banyak yang fitur WhatsApp dan lain sebagainya. Itu bisa juga digunakan media-media seperti itu. Bagi saya, media itu apapun silahkan, nggak ada masalah. Tetapi yang penting adalah kontennya, apa yang disajikan dan bagaimana penyampaiannya. Itu bagi saya yang cukup penting. Kemudian ya sekolah tentu harus mulai berinvestasi pada IT. Ya ini barangkali ulangi, karena memang banyak sekolah yang masih belum ya, saya lihat ya, berinvestasi pada IT bukan hanya menyediakan WiFi saja, tetapi pelatihan-pelatihan untuk guru bagi saya juga penting. Step-stepnya apa yang harus diberikan kepada guru, bagaimana pendampingan, bagaimana guru-guru itu sekarang HR sekolah mungkin sudah berpikir bahwa peningkatan kompetensi guru ada juga di bidang IT juga. Jadi sudah mulai berpikir tentang hal seperti itu. Kemudian juga sekolah juga sudah harus nah ini penting, Mas Asari, ini juga pengen saya sampaikan. Ini kok nggak ada nih? Oh ini nih. Sekolah bagi saya sudah mungkin untuk kemudian harus melakukan diversifikasi pada produknya. Apa maksudnya? Kalau kemudian bacaan saya benar, kemungkinan
kemungkinan wali murid yang kemudian ingin melakukan homeschooling bisa jadi tambah banyak. Dan ini bisa digarap oleh sekolah. Artinya sekolah bisa melakukan diversifikasi pada layanannya. Kalau selama ini layanan yang mereka berikan adalah berpusat di kegiatan offline aja, sekolah seperti biasa, bisa jadi ke depan mereka sudah mulai membuka aktivitas untuk khusus belajar online atau belajar di rumah yang bisa difasilitasi langsung oleh sekolah itu. Jadi daripada kemudian saya ingat tuh, tahu kan kapal-kapal pesiar ya, kapal-kapal pesiar itu kan dia juga terancam juga terdisrupsi ya oleh jadi wisata habis ya. Jadi salah satu cara ini agak lucu, agak kocak nih. Jadi salah satu cara perusahaan-perusahaan kapal pesiar itu tidak terdisrupsi adalah dia membeli setiap situs yang kemudian berusaha menjajakan persewaan kapal secara online. Dia investasi di sana, beli akses. Enggak, maksudnya itu salah satu cara kan, gitu kan. Nah, ya, sekolah bagi saya juga diversifikasi layanan juga harus dibuka, gitu kan. Kalau kemudian ternyata ada wali murid yang, Bu, saya mau opsi anak saya ternyata agak susah belajar kalau di kelas. Dia sangat individual sekali. Saya kebetulan sebagai ibu punya waktu untuk mendidik anak-anak, cuman saya nggak punya materi, Bu. Bisa nggak disiapkan oleh sekolah materinya, evaluasinya, metodenya? Saya tetap bayar, tapi dengan biaya yang berbeda. Itu kan bisa jadi hal yang baru bagi sekolah sebenarnya. Luar biasa. Tapi apakah sekolahnya siap kan gitu? Nah itu dia. Kan makanya. Ya makanya itu kan diversifikasi layanan. Karena kebetulan sekolah kita sudah mulai untuk melirik hal itu juga, sudah mulai akan melakukan hal itu. Banyak sudah sekolah-sekolah lain juga sudah, bukan hanya sekolah saya yang di tempat saya ya, tapi di tempat lain juga sudah banyak yang melakukan hal itu gitu. Mereka diversifikasi pada layanan mereka gitu. Seperti itu sih Pak Asari. Oke, siap Mas. Wah ini luar biasa ya, nggak kerasa 1 jam lewat ini kita. Nah iya bener nih, wow, ini Mas Asari mau berbuka puasa nih. Ya menarik banget itu, sangat menarik. Ini kemungkinan langkah-langkah strategis yang mesti diambil ke depan. Ini sangat membuka kreativitas institusi pendidikan, kreativitas guru-guru, gitu kan. Ini semua berkreativitas. Termasuk juga orang tua juga berkreativitas ya, model tadi. Iya benar. Saya nitipin anak sekolah di sini. Kalau homeschooling pakai C, kalau di sekolah kan nggak pakai C. Tapi yang didik situ saya yang bayar, tapi di rumah boleh nggak? Begitu bisa. Itu bisa jadi layanan. Jadi layanan. Bisa banget dilakukan itu. Ya sekarang kan juga pasca pandemi ini kan juga justru kemarin saya ada kajian kebetulan di dosen di kampus bahwa yang pasca pandemi ini yang bakal merebak adalah profesi freelancer. Wow, jangan-jangan dulu nanti posisinya freelancer. Yes, maksud saya itu bisa jadi kemudian ngapain kita terikat pada institusi kan? Iya. Penting kita fasilitasin datang jadwal seperti itu. Iya, ada keleluasaan gitu kan. Nah bisa jadi ini juga freelancer tuh terjadi juga di guru ya. Ya wallahu alam. Wallahu alam ya. Ya paling nggak pemerintah ini bisa melihat fenomena seperti ini, nanti ya bisa jadi sebuah kajian kebijakan publik yang kemudian itu bisa jadi new normally gitu kan. Mau nggak mau virus nggak bakal mati kok. Iya. Kan gitu kabarnya. Mau gimana coba? Selamanya begini, artinya siswa di rumah, guru melakukan pembelajaran online, apa mau selamanya begitu? Kan enggak juga, kan gitu. Iya. Artinya perlu dicari alternatif yang memang kita bisa gunakan supaya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, gitu kan, Mas? Benar Mas. Yang penting belajar itu kebutuhan manusia bagi saya. Caranya bagaimanapun ya silahkan gitu kan. Cara inilah yang bagi saya butuh dipecahkan ya. Cara itulah yang mesti dikaji sama stakeholder pendidikan, gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, Mas Salim, terima kasih nih udah mampir di udah mampir di beranda saya.
di Siap. Ngabuburit jilid kelima. Ini menarik sekali diskusi kita sore ini. Ada penumpang gelap nih. Wes. Halo. Halo. Dadah. Ya. Baik, teman-teman semuanya, diskusi kita Ngabuburit jilid 5 hari ini sudah mencapai atau melebihi ekspektasi kita ya. Luar biasa materi yang disampaikan atau ngobrol-ngobrol kita ini sangat menarik gitu ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, entah itu yang bergerak di bidang pendidikan ataupun bukan, untuk sama-sama menyiapkan mentalitas belajar. Karena semua juga belajar, tidak hanya orang yang sekolah yang belajar. Saya yang enggak sekolah pun belajar, tetap belajar menjadi manusia. Ya. Oke, Mas Salim, terima kasih atas waktunya sudah sharing-sharing di acara Ngabuburit kita jilid kelima. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, sama kayak Amin, waktu di amin. Bandung kita ngobrol. Siap. Teman-teman Siap. semua, demikianlah diskusi sore kita kali ini di Ngabuburit jilid 5 dengan tema Neo Normali School dengan narasumber Muhammad Halim Wahabazi, seorang praktisi pendidikan. Tadi sudah disebutkan di mana beliau mengabdi sebagai seorang praktisi pendidikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan bisa menjadi seorang yang kuat mental setelah diuji oleh pandemi COVID-19. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok sore. Terima kasih Mas Salim. Ya. Ya, terima kasih.